Selamat malam, teman-teman terkasih. Selamat datang di sudut kecil kita untuk bincang-bincang dari hati ke hati, sebuah tempat di mana kita bisa berbagi pengalaman yang paling pribadi. Pernahkah Anda merenungkan betapa tipisnya batas antara bakti seorang anak dan kebodohan buta, antara kesabaran dan kelemahan tanpa tulang punggung? Dulu saya berpikir, jika kita hidup dengan tulus, memberi tanpa mengharap imbalan, kita pasti akan mendapatkan rasa hormat. Tapi saya salah. Anissa salah. Dan puncaknya terjadi di pesta ulang tahun suami saya. Di tengah kemeriahan pesta yang saya biayai dengan ratusan juta rupiah, ibu mertua saya memaksa saya meminum ramuan aneh di depan semua tamu. Saya patuh setuju, namun dalam sekejap, saya diam-diam menukar gelas saya dengan gelasnya. Dan hanya dalam 5 menit, dia sendiri yang merobek topengnya, mempermalukan seluruh keluarga di depan umum, yang membuat ayah mertua saya dengan paksa mengusirnya dari rumah malam itu juga. Itu adalah hari libur akhir pekan. Jakarta, seperti biasa, berdenyut dengan kehidupan kotanya yang sibuk. Namun, di villa mewah kami di sebuah kompleks perumahan elit di pinggiran Jakarta, suasana pesta yang sangat istimewa terasa begitu kental. Hari ini, suami saya, Bima, berulang tahun yang ke-35. Saya telah mempersiapkan acara ini selama sebulan penuh. Mulai dari menyusun daftar tamu dan memilih menu dari restoran bintang 5, hingga mengundang band akustik dan merancang detail dekorasi terkecil, semuanya saya yang tangani. Saya ingin hari ini menjadi istimewa, agar suami saya bisa bangga di depan teman-teman dan mitra bisnisnya. Saya tidak sayang uang, karena perusahaan saya sendiri sedang maju pesat, dan saya percaya uang bisa dicari lagi, sedangkan kebahagiaan dan reputasi suami lebih penting. Saya mengenakan gaun sutra berwarna zamrud, dengan riasan tipis, berdiri di samping Bima menyambut para tamu. Dia tampak sangat elegan hari ini dalam setelan jas mahal yang baru saja saya hadiahkan. Dia melingkarkan lengannya di pinggang saya dan berbisik, "Terima kasih, sayang. Punya istri sepertimu adalah anugerah sekali seumur hidup." Hati saya menghangat. Selama 7 tahun pernikahan, ada kalanya kami lelah dan bertengkar karena hal-hal sepele. Tapi begitu dia mengucapkan satu kata manis, semua kekecewaan saya langsung sirna. Saya pikir pengorbanan saya, kesabaran saya menghadapi tuntutan ibu mertua yang terkadang tidak masuk akal, semua itu tidak sia-sia. Para tamu sudah berkumpul. Musik yang merdu mengalun. Gelak tawa dan obrolan ceria terdengar di seluruh taman. Ayah mertua saya, Bapak Nugroho, seorang pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, yang tenang dan tidak banyak bicara, sedang asyik berbincang dengan teman-teman lamanya. Namun, ibu mertua saya, Ibu Ratna, sangat berbeda. Dia mengenakan gaun beludru berwarna merah anggur yang mewah. Di leher dan pergelangan tangannya tersemat set perhiasan berlian yang saya hadiahkan tahun lalu. Dia berjalan ke sana kemari, menyalami para tamu, dan membanggakan kesuksesan putra kesayangannya kepada semua orang. Dia selalu seperti itu, ingin menjadi pusat perhatian, ingin semua orang mengagumi keluarganya. Saya sudah lama terbiasa dengan itu. Pesta sedang mencapai puncaknya ketika Ibu Ratna menghampiri saya dan Bima. Di tangannya ada nampan perak dengan 2 gelas berisi cairan keemasan yang mengeluarkan aroma herbal yang lembut. Dia tersenyum dengan senyuman yang dalam candaan saya sebut senyum sampai ke telinga, tapi tidak sampai ke mata, dan menyodorkan 1 gelas kepada saya. "Anissa, menantuku, sini sayang." Saya patuh mendekat. Dia berbicara dengan suara keras, sengaja agar semua orang di sekitarnya mendengar. "Menantuku sayang. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu kerja keras sekali, sampai pucat begitu. Ibu sengaja minta dibuatkan jamu khusus untukmu dari ramuan herbal berkhasiat, isinya bahan-bahan paling mahal. Minumlah, biar badanmu segar dan kuat. Lagi pula, sudah saatnya kalian memberi kami cucu." Para tamu di meja tertawa dan mulai menggoda. Wah, ibu mertua yang perhatian sekali. Beruntung sekali Anissa. Mertuanya sayang seperti anak kandung sendiri. Pipi saya memerah karena malu. Topik anak adalah hal yang sangat pribadi dan sensitif bagi kami berdua. Kami sudah mencoba selama beberapa tahun, tapi belum berhasil. Saya tidak menyangka ibu mertua akan mengangkatnya di depan umum, tapi saya tidak bisa menolak. Itu akan sama saja dengan penghinaan publik. Saya tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil gelas. "Iya, terima kasih banyak, Bu." Tapi Ibu Ratna tidak buru-buru memberikannya. Dia memegang gelas itu, menatap saya lekat-lekat. Suaranya tetap manis, tapi tatapannya memancarkan tekanan yang aneh dan memaksa. "Minum, Nduk. Minum sekarang juga di depan ibu dan semua orang. Buat ibu senang. Ini dari hati yang tulus loh." Jantung saya berdebar kencang. Ada yang tidak beres. Sikapnya terlalu aneh. Mengapa saya harus meminumnya saat itu juga? Tidak bisakah ditunda nanti?
Saya menatap Bima, mencari dukungan, tapi dia hanya tersenyum ramah dan merangkul bahu saya. Ayo, sayang, ibu kan tulus. Minum saja sekali teguk, buat dia senang. Jamunya kan menyehatkan. Kata-kata suami saya terasa seperti siraman air dingin. Dia tidak melihat ada yang aneh, atau dia sekongkol dengannya. Saat itu, di benak saya terngiang peringatan dari Sinta, adik perempuan Bima, satu-satunya orang di keluarganya yang baik kepada saya. Pagi itu, saat saya sedang di kantor, Sinta menelepon dengan panik. "Mbak Anissa, hati-hati sama ibu ya. Nanti di pesta, kalau dia menawarimu makanan atau minuman, jangan pernah diterima." Aku tidak sengaja mendengar percakapannya dengan Rina. Sepertinya mereka mau mencampurkan sesuatu ke makanan Mbak. Suara Sinta terdengar sangat khawatir. Rina adalah putri dari sahabat dekat ibu mertua saya dan belakangan ini sering sekali berkunjung. Tatapannya pada suami saya selalu genit dan penuh arti. Saya samar-samar menduga rencana ibu mertua, tapi tidak pernah menyangka dia akan serendah itu. Saat itu saya masih ragu, berpikir mungkin Sinta salah dengar. Tapi sekarang, melihat gelas ini dan desakan ibu mertua, saya sadar Sinta tidak salah. Saya merinding. Apa yang mereka rencanakan? Meracuni saya? Tidak, sepertinya tidak sejauh itu. Mungkin semacam zat yang akan membuat saya kehilangan kendali, mulai bertingkah tidak pantas, agar mereka punya alasan untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik saya, memaksa saya bercerai. Keringat dingin membasahi tengkuk saya. Apa yang harus saya lakukan? Membuang minuman ini tidak mungkin. Itu sama saja dengan deklarasi perang terbuka. Saya tidak punya bukti. Semua orang akan menganggap saya menantu yang tidak sopan. Mengambil gelas lalu diam-diam membuangnya juga tidak bisa. Dia mengawasi saya tanpa berkedip. Semua mata tertuju pada saya. Semua menunggu. Tekanan tak kasat mata menghimpit bahu saya. Saya hampir tidak bisa bernapas. Saya menatap ibu mertua. Senyum di wajahnya semakin kaku, tatapannya menyiratkan ketidaksabaran. Saya menatap suami saya. Dia masih asyik mengobrol dengan teman-temannya, sama sekali tidak menyadari kesulitan saya. Untuk sesaat, saya merasa sangat sendirian. Dan tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak saya. Ide yang berani dan gila. Baiklah, karena kalian ingin pertunjukan, saya akan bermain bersama kalian. Saya menarik napas dalam-dalam, dan memaksakan senyum paling cerah. Wah, ibu, kalau ibu sudah memaksa begini, mana mungkin saya bisa menolak, tentu saya minum. Saya mengulurkan kedua tangan dan mengambil gelas dari Ibu Ratna, dia menghela napas lega. Senyum di bibirnya menjadi tulus. Saya perlahan mengangkat gelas ke bibir, tapi tepat saat hampir menyentuhnya, saya tiba-tiba menjerit kecil. Tangan saya bergetar, dan minuman itu nyaris tumpah. Aduh, maaf, anting saya jatuh. Saya buru-buru membungkuk, pura-pura mencari anting di bawah meja. Tentu saja, tidak ada anting di sana. Tindakan saya yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Ibu Ratna juga ikut membungkuk untuk melihat. Sudah, tidak apa-apa, Nduk. Anting itu soal kecil, nanti bisa dicari. Dan pada saat itulah, dalam sekejap yang singkat ketika tidak ada yang memperhatikan, saya dengan kilat meletakkan gelas saya di nampan yang masih dipegang Ibu Ratna, di samping gelas yang satu lagi, dan mengambil gelas miliknya. Kedua gelas jamu itu benar-benar identik. Tidak ada yang bisa menyadari pertukaran itu. Saya menegakkan tubuh, sekarang memegang gelas yang berbeda, dan tersenyum malu-malu. Ketemu. Maaf ya, sudah mengganggu kesenangan. Lalu saya menoleh ke Ibu Ratna dan mengangkat gelas. Bu, rasanya tidak enak kalau saya minum sendiri. Mari kita minum bersama untuk kesehatan Bima di hari ulang tahunnya. Anggap saja ini traktiran dari saya. Tawaran saya begitu logis dan pantas sehingga tidak mungkin ditolak. Ibu mertua saya terdiam sejenak. Kebingungan melintas di matanya, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa menolak, dia terpaksa mengambil gelas yang tersisa. Gelas yang sama yang telah dia siapkan untuk saya. Baiklah. Mari kita minum bersama, katanya, senyumnya menjadi kaku seperti kayu. 1, 2, 3. Teriak para tamu, bertepuk tangan. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya, mengangkat gelas, dan meminum isinya sampai habis. Ibu Ratna, melihat itu, terpaksa memejamkan mata dan menenggak gelasnya. Rasa manis jamu memenuhi mulut saya, tapi hati saya terasa pahit. Saya meletakkan gelas kosong di atas meja, jantung saya berdebar seperti jenderang. Senjata makan tuan. Pertunjukan baru saja dimulai. Saya tidak tahu persis apa yang ada di dalam gelas itu, tapi saya tahu bahwa dalam beberapa menit, badai yang sesungguhnya akan datang. Jika Anda juga penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, tindakan memalukan apa yang akan dilakukan ibu mertua saya,
dan apa sebenarnya rahasia di balik minuman itu? Jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang menegangkan ini. Setiap subscription dari Anda adalah dorongan besar bagi kami untuk terus berbagi cerita yang menarik dan bermakna. Perasaan menunggu ledakan bom yang sumbunya baru saja Anda nyalakan sendiri, sungguh tak terlukiskan. Jantung saya masih berdebar kencang, tapi secara lahiriah, saya berusaha tetap tenang dan bahkan ceria. Saya kembali ke meja, duduk di samping suami saya dan dengan senyum menjawab candaan teman-temannya. Wah, Anissa, setelah minum jamu dari ibu, kita tunggu kabar baiknya ya. Kalian berdua harus berusaha keras, tahun depan kita ke acara syukuran lahiran. Saya hanya tersenyum, dan mungkin tidak ada yang menyadari betapa kakunya senyum itu. Saya melirik ibu mertua saya. Ibu Ratna, setelah meminum gelasnya, tampak sedikit aneh. Dia duduk di kursinya dan mulai mengipas-ngipas dirinya tanpa henti, padahal udara di taman cukup sejuk. Sesekali dia melirik saya dengan tatapan menguji dan penuh penantian. Mungkin dia menunggu saya mulai menunjukkan gejala aneh, mulai mengamuk, bicara ngawur, agar dia punya alasan untuk campur tangan. Tapi tidak, saya duduk di sana dengan tenang dan sadar sepenuhnya. Ketenangan saya tampaknya membuatnya jengkel. Agar Anda mengerti mengapa saya bisa bertindak begitu tegas dan dingin, Anda mungkin perlu tahu tentang 7 tahun pernikahan saya. Itu adalah perjalanan panjang pengorbanan dan kesabaran, di mana saya hampir kehilangan diri saya sendiri. 7 tahun yang lalu, saya, Anissa Wijaya, seorang gadis yang baru saja lulus cum laude dari Fakultas Manajemen Bisnis, penuh ambisi, memutuskan untuk menunda karier cemerlang demi menikah dengan Bima. Saat itu dia hanyalah seorang karyawan kantor biasa dari keluarga yang tidak terlalu berada, tapi saya mencintainya. Saya mencintai kebaikannya, kesederhanaannya, dan senyumnya yang hangat. Di hari pernikahan, saya berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan membangun keluarga bahagia bersama, bahwa saya akan menjadi istri yang baik dan menantu yang patuh, dan saya menepati janji itu. Tepat setelah pernikahan, bisnis orang tua saya mengalami kesulitan dan berada di ambang kebangkrutan. Saya, tanpa pikir panjang, menginvestasikan semua tabungan saya, dan bahkan meminjam dari teman-teman untuk menyelamatkan perusahaan. Saya terjun sepenuhnya ke dalam pekerjaan. Siang dan malam saya bernegosiasi dengan mitra, mencari pasar baru, dan membereskan utang. Selama 2 tahun yang panjang itu, Bima hampir tidak bisa membantu apa-apa. Dia tidak punya ketajaman bisnis maupun koneksi. Dia hanya menyemangati saya dengan kata-kata kosong. Seluruh beban keuangan, semua tekanan, jatuh di pundak saya. Dan akhirnya, langit membalas kerja keras saya. Perusahaan saya tidak hanya selamat dari kebangkrutan, tapi juga mengalami lonjakan yang luar biasa. Dari sebuah konveksi kecil, ia berubah menjadi merek busana ternama. Saya menjadi CEO. Pendapatan bulanan saya mencapai ratusan juta rupiah. Sejak saat itu, hidup kami berubah. Saya membeli sebuah villa mewah di pinggiran Jakarta, membelikan suami saya mobil mahal agar tidak kalah dari teman-teman dan koleganya. Saya juga mengundang orang tua suami saya untuk tinggal bersama kami, berpikir bahwa keluarga besar yang rukun itu nyaman. Tapi itu menjadi awal dari penderitaan diam-diam saya selama bertahun-tahun. Ibu Ratna, ibu mertua saya, memasuki rumah yang dibangun dengan darah dan keringat saya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih atau pujian. Sebaliknya, dia mulai menetapkan aturannya sendiri. Dia bilang saya seorang wanita, dan meskipun saya seorang CEO, di rumah saya harus mengurus pekerjaan rumah tangga. Maka setiap pagi, bahkan jika malam sebelumnya saya bekerja sampai jam 2 atau 3 pagi, saya harus bangun jam 5 untuk pergi ke pasar dan menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga besar. Makan siang harus terdiri dari 3 jenis lauk daging dan 1 jenis sup. Dan semuanya harus sesuai dengan selera masing-masing. Ayah mertua suka soto. Ibu mertua hanya makan sayuran rebus. Suami saya lebih suka yang digoreng, dan adiknya menginginkan sesuatu dari masakan barat. Saya seperti koki di restoran, berputar-putar di dapur untuk menyenangkan semua orang. Tapi sepertinya tidak mungkin untuk menyenangkan mereka. Sopnya keasinan hari ini. Kenapa dagingnya alot sekali? Anissa, kamu sebenarnya bisa masak tidak? Punya menantu tidak becus begini benar-benar bencana. Sindiran-sindiran ini terdengar di setiap makan siang, seperti pisau tak kasat mata yang melukai harga diri saya. Saya menatap Bima, berharap mendapat pembelaan, tapi dia hanya menunduk dalam-dalam ke piringnya, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Setelah makan, saya membersihkan meja dan mencuci tumpukan piring. Adik ipar saya, setelah makan malam, akan masuk ke kamarnya untuk menonton film atau bermain ponsel. Ibu mertua akan duduk di depan TV dan sesekali berteriak ke dapur, cuci piringnya yang bersih, masih ada minyaknya itu,
saya mencoba, saya bersabar. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya adalah istri dari putra tertua, saya memikul tanggung jawab. Saya menghibur diri bahwa semua ibu mertua memang seperti itu, dan suami saya baik, hanya tidak ingin menyakiti hati ibunya. Begitulah saya membohongi diri sendiri selama bertahun-tahun. Tidak hanya urusan rumah tangga, tapi semua pengeluaran di rumah juga menjadi tanggungan saya. Tagihan listrik, air, biaya kuliah adik ipar, pembelian pakaian dan kosmetik untuk ibu mertua. Semuanya dibayar dari rekening saya. Ibu Ratna menganggapnya sebagai hal yang wajar. Bahkan, dia sering meminta hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Tetangga kita, Bu Antonina, punya tas baru yang cantik, katanya tas bermerek. Kulit ibu belakangan ini kering. Belikan ibu set kosmetik impor yang diiklankan di TV itu. Setiap kali, saya diam-diam memenuhi permintaannya, hanya berharap agar ada kedamaian di rumah. Tapi kebungkaman dan kepatuhan saya hanya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Mereka melihat saya sebagai dompet tak berdasar dan pembantu gratis. Mereka menikmati kehidupan mewah dengan biaya saya, tetapi tidak pernah benar-benar menganggap saya sebagai bagian dari keluarga. Saya ingat suatu kali, perusahaan saya memenangkan kontrak besar, dan saya mendapat bonus yang lumayan. Saya berlari pulang dengan gembira, memamerkannya kepada suami saya dan berencana menggunakan uang itu untuk mengajak seluruh keluarga berlibur. Tetapi ketika saya menceritakannya, ibu mertua saya langsung memotong. Liburan apa? Buang-buang uang saja. Sinta, adikmu itu, mau menikah. Keluarga calon suaminya minta mobil sebagai bagian dari seserahan, kalau tidak, pernikahannya bisa batal. Kamu pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Saya tertegun. Membelikan mobil untuk adik ipar bukanlah kewajiban saya. Tapi saat saya berdiri kebingungan, Bima buru-buru membela ibunya, ayolah Anissa. Sinta kan adik kita satu-satunya. Kita bantu semampu kita, anggap saja hadiah pernikahan dari kita. Akhirnya, dengan berat hati, saya harus mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk mobil adik ipar saya demi menjaga nama baik keluarganya. Di hari pernikahan, saya berdiri memandangi mobil berkilauan yang dihiasi bunga. Hati saya terasa pahit. Itu adalah uang saya, keringat dan air mata saya. Tapi di mata semua orang, itu adalah pencapaian, kekayaan keluarga suami saya. Tidak ada yang menyebut nama saya, tidak ada yang berterima kasih. Saya adalah sosok tak terlihat dalam kisah hidup saya sendiri. Selama 7 tahun, saya terbiasa menjadi bayangan, terbiasa dengan pengorbanan diam-diam. Tapi kesabaran setiap orang ada batasnya, dan batas itu terlampaui pada malam yang menentukan di hari ulang tahun itu. Di dalam gelas jamu itu bukan hanya ramuan jahat yang disiapkan ibu mertua. Di dalamnya terkumpul semua penghinaan dan luka yang saya pendam selama 7 tahun yang panjang. Dan ketika dia meminumnya, dia meminum semua yang telah dia tabur sendiri. Saya duduk dan tersenyum, tetapi badai mengamuk di dalam jiwa saya. Pertunjukan palsu ini harus berakhir, dan sayalah yang akan menurunkan tirainya. Tapi saya bahkan tidak membayangkan bahwa apa yang akan terjadi akan melampaui semua ekspektasi saya yang paling liar. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti selamanya, pesta berlanjut dengan pidato-pidato singkat dan ucapan selamat yang hampa. Saya berusaha mempertahankan ekspresi wajah yang paling tenang, sesekali menoleh ke suami saya untuk berbicara dengannya, meletakkan makanan di piringnya, memainkan peran sebagai istri yang perhatian. Namun sebenarnya, seluruh perhatian saya tertuju pada Ibu Ratna. Sudah hampir 5 menit sejak dia meminum jamu itu, tapi sepertinya tidak ada yang aneh terjadi. Dia masih duduk di sana, mengipas-ngipas dirinya dan tertawa bersama teman-teman seusianya. Ekspresi puas kembali muncul di wajahnya. Sesekali dia melirik saya dengan tatapan penuh arti, seolah mengejek